warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari sebahagian dari hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan mengangkat hadis di bab 48. Di bab yang ke-48, setelah sebelumnya kita membahas beberapa hadis yang bercerita tentang berbakti kepada orang tua, kemudian kewajiban silaturahim, dan pada malam ini kita akan mengangkat hadis yang berbeda atau tema yang berbeda di halaman 112, orang yang mendoakan temannya agar Allah memperbanyak harta dan anaknya. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, doa adalah senjata seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat banyak mengajarkan kita doa-doa dalam setiap kegiatan kita. Mulai dari kita bangun tidur, mulai dari kita beraktivitas di pagi hari, mulai dari aktivitas yang sifatnya itu sederhana sampai aktivitas yang sifatnya itu besar. Maka itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa-doa yang dengannya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan baca hadis ini ya. Hadis yang mulia ini dari Anas bin Malik ya. Qal dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku pernah masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram khalati. Saat itu tidak ada seorang pun kecuali aku, kata Anas, ibuku dan ummu haram, saudara perempuan ibuku, khalahnya. Idh dakhala alaina faqala lana ala usalli bikum. Ketika menemui kami, beliau bertanya, apakah sebaiknya aku salat bersama kalian? Padahal saat itu bukanlah waktu salat. Lalu salah seorang dari kami bertanya, lalu di mana Anas ditempatkan? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempatkanlah ia di sebelah kanan. Lalu beliau salat bersama kami, beliau kemudian mendoakan kami sekeluarga agar mendapatkan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Faqalat ummi, kemudian berkata ibuku, ya Rasulullah, khuwaidimuka ad'allahu lahu. Wahai Rasulullah, doakanlah untuk pembantumu ini. Maksudnya adalah Anas bin Malik ya. Fada'ali bikulli khairin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk Anas bin Malik segala kebaikan ya. Kana fi akhiri du'aihi an qala Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Kemudian di akhir doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik dan perbanyaklah anak-anaknya dan berkahilah dia pada kedua hal tersebut. Baik, ini hadis yang akan kita bahas pada malam ini teman-teman sekalian ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya poin yang kita ambil adalah poin yang paling bawah ya. Karena itu adalah syahidnya ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini salah seorang yang dikenal memang lama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 10 tahun dia mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik pernah mengatakan, 10 tahun aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak pernah menghardikku. Beliau tidak pernah mencela pekerjaanku, dan beliau selalu memerintahkan kepadaku dengan hal yang paling santun sekali.
Jadi Nabi ini kan punya pembantu, Pak, namanya adalah Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, Nabi kalau memerintahkan kepadaku selalu mengatakan, wahai Anas, alangkah lebih baik barang ini kamu letakkan di sini, bukan di situ. Jadi bukan isyarat tegas, bukan. Pindahkan ke situ, ini masukkan ke dalam, bukan begitu, Pak. Ini bagaimana muamalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pembantunya, yaitu Anas bin Malik. Baik, dari hadis ini ya, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah bagaimana dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami dengan kuat keutamaan doa, keutamaan dalam berdoa. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ya, disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah tersendiri. Sebagaimana kita tahu ibadah salat itu adalah ibadah, membaca Al-Quran, kemudian haji dan umrah, maka berdoa itu juga bagian dari ibadah yang khusus. Ibadah yang khusus. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah doa ini. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun." Ya. Ini masalah keutamaan doa. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doanya kepada Allah ma laisa fiha ithmun, di mana di doa itu tidak ada permintaan-permintaan dosa, tidak ada perkara-perkara yang buruk, wala qati'atun, dan tidak pula doa itu untuk memutuskan silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihda tsalas, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya dengan 3 bentuk. Jadi kalau kita doa sama Allah, teman-teman sekalian, Allah pasti kabulkan paling tidak dari 3 hal tersebut, 3 hal ini. Salah satunya pasti ada. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta ajjala fi da'watahu. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan segera mengabulkan doanya. Jadi kita kalau doa sama Allah, ada doa itu yang langsung Allah jawab. Ya Allah, berikan saya kesembuhan, besok pagi sembuh. Ya Allah, mudahkan saya melunasi hutang, besok pagi hutang lunas. Tiba-tiba ada rezeki yang datang. Jadi ini salah satu jawaban bentuk doa yang pertama. Yang kedua, ya, kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Kalau Allah tidak mengabulkan permintaannya di dunia, yang kedua Allah akan simpan doa itu di akhirat, pahalanya maksudnya. Andaikan tidak Allah kabulkan di dunia, Allah undur pengabulannya di dunia, Allah akan kabulkan itu di akhirat dalam bentuk pahala tabungan di akhirat. Yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minassu mislaha. Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Jadi yang ketiga, kalau Allah tidak kabulkan, tidak disimpan di akhirat, yang ketiga Allah akan menghindarkan kita dari musibah-musibah yang besar. Jadi selalu kita yakin, teman-teman sekalian, setiap kita berdoa, paling tidak 3 ini jawabannya. Ya Allah, Allah belum kabulkan doa saya. Oh, berarti mungkin disimpan di akhirat. Kalaupun tidak disimpan di akhirat, kita berhusnuzon kepada Allah, Allah telah hindarkan kita dari banyak musibah-musibah. Dengan kita tahu keutamaan doa yang seperti ini, maka akan membuat seorang mukmin itu tidak akan pernah bosan dalam berdoa. Terlihat pada hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendoakan Anas bin Malik, maka Allah kabulkan, Pak. Disebutkan dalam hadis yang sahih tentang kisah Anas bin Malik, ya. Ternyata di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak harta kepada Anas bin Malik dan diberikan banyak keturunan. Jadi doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah istijabah, mustajab.
Kemudian ketika disampaikan 3 hal perkara tersebut, maka bertanyalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, "Idzan qalu idza nukthir." Kalau begitu kami akan memperbanyak doa bersamamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah nanti akan memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Jadi setelah Nabi menyebutkan tidak ada doa kalian yang sia-sia, maka para sahabat termotivasi sehingga mereka mengatakan, kalau begitu kami akan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak mengabulkan doa kalian. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia di antara keutamaan doa dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan di sini di kandungan hadis termasuk tanda-tanda kenabian beliau adalah bahwa Allah mengabulkan doa beliau. Kita lihat banyak kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa Allah memberikan bantuan kepada beliau. Contoh ketika kisah di perang apa jemaah? Perang Badar. Pasukan kaum muslimin hanya 313 orang. Melawan berapa orang? 1.000 pasukan kafir. Maka ketika itu tersudutlah pasukan kaum muslimin sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya Engkau tidak menangkan umat Islam di perang Badar ini, maka tidak ada lagi orang yang bisa menyembah kepadamu sampai datangnya hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat dan menolong peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu memang doanya mustajab Bapak Ibu sekalian. Namun walaupun Nabi doanya mustajab, Nabi tetap berkasih sayang kepada orang-orang yang mungkin berbuat zalim kepada beliau. Kita lihat teman-teman ketika di kejadian di Taif. Kejadian di Taif. Nabi dilempari batu, Nabi disiksa, maka turunlah malaikat yang mengatakan, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau ingin kami lemparkan gunung ini kepada penduduk yang melemparmu, Allah akan kabulkan untukmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan lakukan itu, fa innahum qaumun la yafqahun, karena sesungguhnya mereka adalah kaum-kaum yang tidak mengetahui. Jadi walaupun beliau punya doa yang mustajab, tidak membuat beliau menzolimi manusia. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Bukhari dan hadis-hadis sahih yang lainnya, kullu nabiyyin da'watun mustajabah. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki satu doa yang pasti mustajab. Itu minimal satu doa. Wa kullu nabiyyin qad sa'alat mas'alatuh. Dan setiap nabi yang pernah diutus oleh Allah, setiap rasul yang pernah diutus telah memakainya di dunia. Semua nabi telah dipakai doanya di dunia. Wa inni khaba'tu li ummati syafa'atan yaumal qiyamah. Namun aku simpan satu doa itu untuk di akhirat. Untuk siapa? Untuk umatku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya na'ilatun man mata la yusyriku billahi syai'a. Dan syafaat itu akan diberikan kepada orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu doa Nabi yang Nabi simpan sampai di akhirat, Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan ketika di dunia. Ini doa juga, Pak. Makanya Nabi itu kalau berdoa kepada Allah, isinya ringkas, maknanya padat. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah 4 keburukan, berlindung dari 4 keburukan. Kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak berguna. Ada orang belajar, menghafal, tapi tidak berguna ilmu yang dia hafalkan, Pak. Karena tidak dia amalkan. Selalu saya katakan, ilmu yang kita pelajari ini
Yang akan Allah tanyakan di hari akhirat bukan berapa banyak kita menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, bukan berapa banyak kita menghafalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya perantara saja. Yang Allah tanyakan di akhirat, sudahkah kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari? Yang kedua, Nabi berlindung kepada Allah, wa min nafsin wa min qalbin la yakhsha, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Wa min nafsin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan Allah. Jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau tahu setiap beliau berdoa kepada Allah diijabah oleh Allah, tentu dengan izin Allah semua itu, tapi Nabi tetap berlindung kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Kalaulah Nabi saja, teman-teman sekalian, meminta kepada Allah perlindungan dari keburukan-keburukan ini, harusnya kita lebih banyak memintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dia yang pertama ya, menunjukkan bahwasanya dahulu para sahabat, mereka meminta kepada Nabi doa-doa yang bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat mereka. Kandungan hadis yang kedua, boleh meminta doa dari orang-orang baik dan soleh. Ini saudara masih kurang ya, kurang kandungannya di sini atau terjemahannya. Ditambahkan di situ yang masih hidup ya. Boleh meminta doa dari orang-orang baik dan saleh yang masih hidup. Karena seluruh para sahabat, mereka meminta kepada Nabi, berdoa, meminta doa kepada Nabi, meminta perlindungan doa kepada Nabi hanya ketika Nabi masih hidup, teman-teman. Ketika Nabi sudah meninggal dunia, Nabi dimakamkan, tidak ada satupun para sahabat yang mereka datang ke kuburnya Nabi kemudian meminta doa kepada Nabi, tidak ada. Wala Abu Bakar wala Umar. Abu Bakar pun tidak, Umar pun tidak. Jadi kalau ada orang soleh yang masih hidup, boleh kita minta doa sama dia, tapi dengan penuh keyakinan bahwasanya dia adalah orang-orang yang memang dikenal bagus agamanya. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah mayyit, adalah mayat, akan meninggal dunia. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga orang-orang manusia secara umumnya adalah orang-orang yang akan meninggal dunia. Jadi boleh antum datang kepada ustaz, doakan anak saya, doakan supaya bisa begini, bisa begitu, boleh ya. Tetapi perlu diingat, doanya ibu antum jauh lebih mustajab daripada doa seorang ustadz, seorang habib, seorang kiai, jauh. Jadi jangan sampai ada perasaan kalau ustadz yang mendoakan lebih afdal daripada ibu kita sendiri. Enggak, Pak. Makanya meminta doa kepada ibu kita, apalagi ibu kita yang salehah, yang dia cinta kepada Allah, agamanya bagus, itu lebih mustajab daripada meminta doa kepada selain keduanya, ayah dan ibu kita. Makanya di sini Anas bin Malik atau ibunya meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan kebaikan untuk Anas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan semoga Allah memperbanyak hartanya, memberikan dia banyak keturunan, dan memberkahi apa yang telah Allah anugerahkan kepada Anas bin Malik. Kandungan hadis yang ketiga, boleh berdoa meminta banyak harta dan anak serta keberkahan padanya. Jadi kalau kita katakan boleh nggak kita minta kebanyak harta, jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencontohkan. Hanya saja kata para ulama, jangan pernah lupa meminta keberkahannya. Kita lihat doa Nabi tadi, Allahumma akfir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya, anak-anaknya, wa bariklah, dan berkahilah di dalamnya, berkahilah untuknya. Karena banyaknya harta, banyaknya anak-anak, kalau tidak ada keberkahan Allah, semua jadi bumerang di hari kiamat, Pak. Makanya masalah harta ini boleh kita minta kepada Allah banyak harta, tetapi jangan lupa meminta keberkahan di harta itu.
Walaupun kalau kita melihat kita kumpulkan doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi lebih sering meminta kepada Allah keselamatan di hari akhirat. Nabi ketika meminta diselamatkan dari musibah, apa kata Nabi? Allahumma la taj'al musibati fi dini. Ya Allah, jangan jadikan musibah terbesar itu menimpa agamaku. Jadi Nabi itu kalau doa sama Allah lebih sering meminta keselamatan di akhirat. Karena urusan dunia sudah selesai. Mudah urusan dunia ini. Musibah apapun yang berkaitan dengan dunia tidak boleh membuat iman kita lemah, teman-teman. Apapun. Orang tua meninggal, pasangan hidup meninggal, atau berpisah dengan pasangan hidup, anak-anak yang mungkin tidak patuh kepada Allah, kepada orang tua, kekurangan harta, tidak boleh membuat kita itu jauh dari Allah. Makanya Nabi minta, ya Allah, jangan jadikan musibah terbesar menimpa agamaku. Kalau sudah agama yang ditimpa dirusak, maka semuanya berantakan sudah. Semuanya berantakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda yang Allah inginkan kebaikan. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Antum ingat ini. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah akan buat dia faqih, paham dengan ilmu agama yang dia pelajari. Jadi boleh kita minta harta, minta anak dibanyakkan boleh. Tetapi jangan lupa meminta keberkahan yang ada di dalamnya. Baik, kemudian kandungan hadis yang keempat, penjelasan tentang keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi kata para ulama menyebutkan, orang yang Nabi doakan seperti ini tidak banyak. Yang Nabi doakan persis seperti Anas ini tidak banyak. Mungkin bisa dikatakan dia satu-satunya orang yang memang Nabi sebutkan dengan lafaz yang seperti ini. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan keturunannya, dan berkahi untuknya semua hal tersebut. Kenapa Bapak Ibu sekalian Nabi mendoakan banyaknya harta, Pak? Karena Anas bin Malik dikenal orang soleh. Makanya Nabi itu kalau orang minta doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akan mendoakan sesuai dengan kondisi orang yang meminta doa. Begitu juga masalah wasiat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimintai wasiat oleh salah seorang sahabat, Nabi akan memberikan wasiat yang sesuai dengan kepribadian orang itu. Lihat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal, Pak. Mu'adz bin Jabal ini seorang yang alim, anak muda tapi alim masalah halal dan haram. Dia pernah diutus oleh Nabi ke negeri Yaman berdakwah. Mu'adz bin Jabal ini disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, a'lam min ummati Muhammadin bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling mengerti dari umat Nabi Muhammad tentang halal dan haram itu Mu'adz bin Jabal. 3 wasiat Nabi kepada Mu'adz, Pak. Nabi tidak mengatakan kepada Mu'adz wasiat yang umumnya Nabi sampaikan kepada manusia. Tapi karena dia adalah orang alim, orang saleh, diberikan 3 wasiat yang lebih berat. Kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Wahai Mu'adz, engkau orang yang berilmu, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi jangan sampai engkau orang berilmu tapi bertakwanya hanya di masjid gitu, Pak. Nabi tegur Mu'adz, wahai Mu'adz, engkau orang yang berilmu, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Yang kedua kata Nabi, wahai Mu'adz, iringilah perbuatan dosa yang baru engkau kerjakan dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa yang baru dikerjakan. Yang ketiga kata Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah engkau kepada sesama manusia dengan akhlak yang bagus, dengan akhlak yang mulia. Jadi sempurna itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang lain yang bertanya para sahabat lain lagi, ya Rasulullah, ausini, berikan aku wasiat. Kata Nabi, la taghdab, jangan kamu marah. Jadi nasihat ini memang harus disesuaikan dengan siapa yang meminta nasihat, supaya nyambung.
supaya nyambung. Makanya doa Nabi kepada Anas bukan lagi supaya dia dijadikan orang yang alim, orang yang saleh, bukan. Anas bin Malik sudah menjadi orang yang terbaik, orang yang saleh. Maka Nabi ingin menambah kesempurnaannya. Ya Allah, banyakkan harta dia. Karena kalau orang saleh memegang harta yang banyak, Pak, akan bermanfaat, Bapak Ibu. Maka harta ini kalau dipegang banyak oleh orang-orang yang tidak tahu dengan din, dengan agama, hancur-hancuran sudah. Betapa banyak orang punya harta, tidak bermanfaat harta dia. Tapi kalau dipegang oleh seorang yang ahli ilmu, orang yang mengerti dengan pertanggungjawaban di hari akhirat, dia hati-hati dalam mengeluarkan harta. Makanya dahulu dikenal, para sahabat itu tidak semuanya kaya. Abu Bakar kaya, Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, sehingga harta mereka bermanfaat. Karena kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang hari di mana tidak berguna harta dan anak-anak kalian kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang mentauhidkan Allah. Jadi kalau kita punya harta, antum yang gajinya mungkin 150 juta, nah tolonglah bertakwa kepada Allah ya. Yang semakin besar harta kita, kalau kita soleh semakin manfaat, Pak. Dan saya melihat beberapa jemaah saya yang saya tahu ya, ketika dia diberikan harta oleh Allah, rezekinya banyak dan dia orang soleh, bermanfaat, bangun masjid, ya. Pesantren-pesantren yatim ditolong, dan tidak ada satupun orang yang sekitar di rumah dia kecuali semua kenyang setiap hari. Ini orang-orang kaya kalau dia soleh, bermanfaat harta dia. Maka Nabi mendoakan kepada Anas hal tersebut. Yang kedua, Nabi mendoakan Anas dengan banyaknya keturunan. Karena Nabi meyakini bahwasanya Anas bin Malik orang yang saleh, orang yang alim. Kalau dia memiliki anak yang banyak, insya Allah akan memperbanyak umat Nabi Muhammad yang terbaik-baik agamanya, yang bagus agamanya. Betapa banyak orang, anaknya banyak, tapi satu pun tidak berguna. Bayangkan, yang satu masuk penjara, yang kedua narkoba, yang ketiga durhaka sama orang tua, yang keempat preman, macam-macam, nggak manfaat. Jadi banyaknya harta, banyaknya anak, itu bukan kadar Allah cinta kepada seorang hamba juga. Jadi jangan pernah kita berpikir kalau dia hartanya banyak berarti Allah sayang sama dia. Kalau dia anaknya banyak berarti Allah sayang sama dia. Enggak. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam bertahun-tahun minta anak baru dikasih. Itu pun tidak banyak. Kemudian kita lihat juga Nabi Yahya alaihissalam. Namun orang yang memiliki banyak anak, kalau dia adalah orang yang kufur kepada Allah, tidak bermanfaat. Lihatlah Fir'aun, keturunannya banyak. Fir'aun, Abu Jahal, ya. Makanya kalau antum diberikan anak yang banyak, antum didik dengan baik. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, Pak, mereka yang mendoakan kita. Makanya ketika Imam An-Nawawi meninggal dunia, kan beliau belum menikah, tidak punya anak. Ibnu Taimiyah juga tidak punya anak, karena dia belum menikah. Tapi apa kata para ulama? Walaupun Imam An-Nawawi belum memiliki seorang anak pun, tetapi keutamaan Imam An-Nawawi jauh lebih besar daripada orang yang punya anak. Karena tujuan orang punya anak untuk apa? Mendapatkan amal jariyah. Sementara karangan-karangan Imam An-Nawawi telah bermanfaat untuk mayoritas kaum muslimin, Pak. Orang yang mendoakannya lebih banyak daripada orang-orang yang memiliki anak. Lihat kitab Riyadhus Shalihin itu, Pak. Itu dipakai oleh semua golongan lah ibaratnya. Dipakai tuh kitab Riyadhus Shalihin tuh. Di kampung-kampung tuh dikaji juga tuh kitab Riyadhus Shalihin. Itu diantara keberkahan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Makanya kita punya tanggung jawab ini. Seandainya antum dan kita semua dititipi anak oleh Allah, didik. Karena salah satu orang yang mendapatkan pertanyaan dan dihukum di hari kiamat adalah seorang yang tidak bertanggung jawab kepada pendidikan anak-anaknya. Jadi milikan sekolah itu kalau bisa benar-benar kita tahu.
bagaimana sekolah itu, bagaimana kedepannya anak kita, apa target kedepannya dari agama dia. Karena orang sekarang, Pak, mereka senang kalau anaknya hanya mendapatkan harta. Kalau anak sudah kaya berarti sukses. Kalau anak tidak kaya berarti gagal. Enggak. Sampai kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, besok orang tua yang tadinya membanggakan anak-anaknya dari urusan dunia, mereka akan sadar ketika mereka sudah meninggal dunia, ternyata tidak bermanfaat. S1-nya, S2-nya, S3-nya, tapi nggak berbakti kepada orang tua, tidak bermanfaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas." Kalau seorang anak Adam meninggal dunia, terputus semuanya. Mobil yang kita punya hilang, rumah yang kita bangun hilang, kita nggak bawa mati. Kita hanya membawa 3 kebaikan di sisi Allah. Pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Maka cerdas-cerdaslah dalam sedekah, teman-teman. Dalam bersedekah. Afwan. Kemudian yang kedua, waladin salih yada'ulah, seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Atau yang kedua tadi adalah al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Nabi sebutkan yada'ulah. Dalam bahasan kita masalah doa, anak yang mendoakan orang tua, bukan anak yang menghajikan orang tua. Bukan anak yang menghadiahkan pahala untuk orang tua. Bukan anak yang bersedekah untuk orang tua, bukan. Karena kalau Nabi katakan anak yang menghajikan orang tua, tidak semua anak itu punya harta. Kalau dikatakan seorang anak yang bersedekah untuk orang tuanya, tidak semua anak punya harta untuk disedekahkan. Tapi Nabi mengatakan yada'ulah, seorang anak yang mendoakan. Orang kaya, orang miskin, orang sakit, orang sehat, bisa mendoakan siapapun yang mereka cintai. Jadi jangan lupa kita untuk mendoakan juga orang tua kita yang sudah meninggal dunia, agar mereka diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Juga mungkin di sini ditambahkan, ya, di antara kandungan hadis pada kesempatan kali ini, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mudah, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada umat Islam. Ketika diminta tadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, khuwaidimuka adu'ullah laha. Ya Rasulullah, doakanlah untuk pembantumu ini kebaikan-kebaikan. Maknanya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan siapapun, walaupun pembantunya sendiri, walaupun pembantunya. Jadi kalau seandainya antum punya sopir, punya bawahan dalam pekerjaan yang soleh, muliakan, doakan. Itu di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau kalian memiliki seorang pembantu, ya, atau orang yang membantu di rumah melayani kalian, maka maafkan dia minimal 70 kali dalam satu hari. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang berada di bawahnya. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Kajian malam ini kita cukupkan sampai Isya saja, karena ana masih ada keperluan setelah Isya. Mungkin kalau ada pertanyaan dari sisa waktu yang ada, dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Falyatafaddal mashkura. Waalaikumsalam. Taib, ya. Jadi memang dalam hadis lain disebutkan bahwasanya salawat itu banyak keutamaannya. Tapi bukanlah artinya kita hanya bersalawat terus, ya. Bukanlah artinya kita di hari Jumat kita salawat terus, bukan. Tetapi seorang mukmin itu dia faidza faraghta fansab. Kalau selesai dalam satu ibadah, pindah kepada ibadah yang lain. Antum sudah berdoa banyak kepada Allah,
bertasbih, bertahmid, berzikir, membaca Al-Quran, pindah ke ibadah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai kita memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pindah kepada ibadah yang lain. Jadi karena ada anggapan sebagian orang, kita salawat saja terus. Walau memang ada dalam hadis disebutkan, ketika salah seorang sahabat menanyakan, ya Rasulullah, kalau begitu aku jadikan semua doaku salawat. Walaupun itu ada hadis yang menyebutkan, bukanlah berarti kita bukan berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa ya, antum pisahkan antara doa dengan salawat. Antum berdoa, antum berzikir, ya. Nanti salawat juga, tapi salawat yang benar. Salawat yang memang ma'thur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memang jelas riwayatnya. Seperti salawat Ibrahimiyah ketika sholat, itu antum bisa baca. Jika Allahumma sholli wa sallim, itu juga bisa dibaca Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lafaz-lafaz salawat yang sederhana itu lebih bermanfaat daripada lafaz salawat yang dibuat-buat oleh manusia, Pak. Karena ada lafaz salawat yang dibuat-buat oleh orang. Ada salawat Jibril lah namanya gitu, macam-macam. Nanti ada salawat Mikail lagi, macam-macam. Salawat Abu Bakar, salawat Umar, enggak. Maka bersalawat ini adalah ibadah. Tapi bacalah salawat yang memang Nabi ajarkan sama kita. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah murni ikhlas dari hatinya. Jadi dipisahkan antara kedua ibadah tersebut itu jauh lebih baik ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, assalamualaikum. Baik ya. Jadi yang udah meninggal ya. Jadi sebenarnya ya, perbuatan bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal sebenarnya tidak perlu diniatkan, sudah otomatis, Pak. Kata para ulama, kalau kita seorang anak, apapun yang kita lakukan dari kebaikan, bukan hanya sedekah. Kita majelis ilmu, kita baca Al-Quran, kita membantu anak yatim, orang tua otomatis mendapatkan pahalanya. Karena kita ini adalah jariah orang tua kita. Karena kita ini jadi payahnya orang tua kita. Bukan hanya orang tua kita. Setiap antum membaca Al-Quran, antum baca Al-Fatihah, guru ngaji antum yang ngajarkan Iqra dapat pahala. Jadi tidak perlu kita bilang, ini sedekah untuk orang tua saya, ini sedekah untuk paman kita. Enggak perlu, otomatis. Otomatis. Termasuk juga mengirimkan bacaan-bacaan surat. Saya kirim Al-Fatihah untuk ibu saya, Al-Fatihah untuk Syekh Fulan, Al-Fatihah untuk Fulanah misalnya. Karena perbuatan ini tidak pernah Nabi lakukan, Pak. Nabi tidak pernah mengatakan kirimkan Al-Fatihah untuk Khadijah, tidak pernah. Kalau Nabi tidak pernah melakukan berarti apa? Ini bukan perbuatan yang dianjurkan dalam agama. Karena para sahabat memahami kalau kita melakukan kebaikan, orang-orang yang dulu pernah mengajarkan otomatis dapat pahala semuanya. Jadi tidak perlu antum niatkan. Jadi cukup langsung kita sedekah seperti biasa karena Allah Subhanahu wa taala, orang tua dapat pahala otomatis ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kalau yang itu kepada kerabat orang tua yang dekat gitu. Apanya itu sedekah? Yang masih hidup. Yang masih hidup. Tapi orang tua kan meninggal. Kita harus menjalin hubungan baik dengan kerabatnya orang tua gitu. Ya, jadi begini. Jadi salah satu bentuk bakti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang tua yang sudah meninggal, kita berhubungan baik dengan kerabat-kerabatnya. Nah, bentuknya macam-macam. Bisa dengan kita berkunjung, bisa dengan memberikan hadiah, bisa dengan mendoakan, bisa dengan mungkin membantu kalau mereka kurang, itu bisa. Jadi kerabat orang tua yang sudah meninggal, misalnya paman kita atau adik dari orang tua kita, kalau bisa kita dekat, Pak. Karena mereka menggantikan kedudukan orang tua kita walau tidak penuh ya. Karena dekatnya nasab kita dengan mereka. Jadi jangan sampai kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, kita nggak ada komunikasi dengan paman kita, itu nggak boleh.
Gak ada komunikasi dengan bibi kita, nggak boleh. Minimal masih ada komunikasi yang baik dengan keluarga-keluarga orang tua kita yang sudah meninggal, orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu diantara kita cara berbakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Ya wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ya, fadhal. Bismillah. Ustaz, kalau kemarahan seseorang, kemudian dia bersumpah, menyumpahi orang itu, apakah itu termasuk bagian dari doa, Ustaz? Misalkan, saya tidak terima perbuatanmu, saya sumpah kau celaka 7 tahun. Masya Allah. Misalkan, apakah itu menjadi doa, kemudian misalkan itu belum terjadi, adakah doa yang lain yang bisa kemudian untuk menganulir itu doa sumpah itu? Gitu. Baik ya. Jadi sebenarnya yang harus kita fahami ya, ini sebelum saya jawab ya, kenapa nazar itu dibenci oleh Allah? Hukumnya makruh nazar itu. Jadi misalnya kalau seandainya saya sukses ujian misalnya, atau misalnya kalau seandainya anak saya sukses ujian di kampusnya, saya sedekah 1 juta misalnya. Nah, kenapa para ulama dan Nabi melarang kita untuk bernazar? Artinya makruh hukumnya. Karena kita bernazar tidak bernazar, ketetapan Allah tetap berlaku. Itu kata para ulama. Dengan kita bernazar tidak akan merubah yang namanya takdir Allah. Termasuk dengan masalah sumpah. Dengan antum bersumpah gimana pun sumpah antum, itu tidak akan merubah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kita yang bersumpah nih ya, aku sumpahin kamu 7 turunan gitu misalnya kan. Nah, itu sebenarnya tidak akan berefek kepada orang yang disumpahi, kecuali bentuknya adalah doa. Itu pun kalau dia terzolimi. Jadi kalau misalnya ada orang menzolimi kita, kita doakan dia. Kita doakan dia mungkin supaya dibalas oleh Allah keburukannya, kezolimannya. Maka itu bisa istijabah, bisa dikabulkan oleh Allah. Cuman kata para ulama, apa manfaatnya kalau seandainya Allah mengabulkan doa keburukan kita untuk orang yang terzolimi? Apa manfaatnya untuk kita? Bukan lebih baik kita mendoakan dia mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan, itu lebih bagus. Jadi sumpah ini juga tidak merubah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa, kalau kita marah ya, pertama jangan ikutkan marah itu. Karena yang tercela dalam Islam ketika kita marah, kita ikutkan terus. Apalagi sampai ada sebagian orang kalau sudah marah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pasti mengucapkan kalimat-kalimat yang batil biasanya. Jadi usahakan kalau kita sedang marah, kalau kita berdiri kita duduk. Ya. Nah, adapun kalau kita disumpahin sama orang, kita yang disumpahin kita nggak usah takut. Kalau kita tidak salah, ya, sumpah dia nggak akan berefek sama kita. Atau kalaupun kita bersalah, kita minta maaf kepada dia. Urusannya sudah selesai. Jadi nggak ada istilahnya ini karena disumpahi 7 turunan nih, itu nggak ada tuh istilahnya tuh. Kecuali bentuknya doa, ya. Apalagi doa orang tua yang terzolimi itu lebih hebat lagi tuh. Karena kata Sufyan bin Uyainah, aku tidak pernah melihat ada doa yang langsung Allah jawab kecuali 2 bentuk doa. Pertama adalah orang yang menghina sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, masih ada ikhwan? Kita isya jam berapa? Kurang 2 menit ya. Jadi ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.